Hai, ketemu saya di 4 babak. Nah, di mana ngapain kita? Di mana akan dibahas bersama dua caleg ini. Perkenalin diri dulu dong. Aduh. Iya, saya Gian, saya bukan siapa-siapa, bersama Mas Rian, Mbak Jesselyn, dan Kak Melani. Ya, minggu ini kita akan berbicara mengenai yang namanya peduli politik. Gini, kenapa pengen ngobrolin soal itu? Karena banyak banget orang di luar ngomong, peduli politik, berarti gue harus jadi politikus dong. Wah, peduli politik, berarti harus jadi anggota partai dong. Wah, peduli politik, emang apa ngaruhnya buat hidup gue? Ya dong, gitu. Tapi di sisi lain, pada saat kita nggak mau peduli sama sekali, banyak aja yang komplain gitu. Aduh, kenapa negara ini begini sih? Wah, negara Wakanda, wah negara ini itu segala macam kan. Nah, ini mau ada di posisi mana? Peduli atau enggak? Atau mau komplain atau mau ngapain? Manggut-manggut ngerti nggak? Iya. Oke, siap. Go. Nah, belum gua pertanyaannya belum keluar. Iya. belum keluar pertanyaannya. Itu tadi sesi yang lain. Jadi gimana? Duduk tuh nyimak enggak? Nyimak. Jadi pertanyaannya Belum apa ada. tadi? Oh, belum ada ya? Iya, Kirain lagi. udah, Kak. Tadi baru ngomong kenapa tuh peduli politik itu menjadi tema. Karena luar tuh banyak yang nggak mau peduli, tapi juga merasa peduli nggak ada gunanya, tapi komplain kalau ada apa-apa sama negaranya. Nah, kita biarin mereka lagi nih berdebat. Mau pakai sweet lagi apa enggak kali Boleh. ini? Belum, begitu gue baru sweet. Ini aja udah mulai debat, padahal belum ini. Belum mulai ada debat. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertamanya standar banget deh, subtema pertama dari peduli politik. Penting nggak sih untuk peduli politik? Go. Jangan. Gue dulu ya. Ya. Gimana? Penting. Kalau penting banget. kenapa, kalau Makanya kenapa? gue menyederhanakan ini ya. Politik itu penting banget. Kenapa? Karena di wadah politik itulah ditentukan kurikulum pendidikan kita mau gimana. Yang calon presiden kita kayak gimana. Arah kebijakannya mau seperti apa. Itu diatur di wadah namanya partai politik. Jadi partai politik ya politik gitu. Termasuk pajak kita mau kenceng nggak atau mau santai dulu. Nanti uang pajak yang udah didapat kekumpul mau dipakai buat apa aja, apakah infrastruktur atau sumber daya manusia, itu tuh semua diatur di politik sebenarnya. Jadi penting banget sebenarnya. Bahkan harga minyak goreng juga diatur sama partai politik dalam kebijakannya ya. Artinya maksudnya gue harga sembako itu kan sama menteri-menteri yang dipilih dari partai politik. Jadi itu penting banget. Oke, itu politiknya. Tapi untuk kita peduli sama politik, wajib sih. Gue membayangkan kalau kita nggak peduli sama politik, jadi politik nanti nggak terawasi lagi, dan begitu nggak terawasi berarti yang masuk politik orang-orang seperti apa dan kualitas seperti apa kebijakannya. Ngeri sih membayangkannya. Oke, ini balik kayak tadi hak sama wajib ya. Iya. Dia bilang wajib, coba. Oke. Politik itu everyday life, Kak, aku lihat. Kita ambil kesimpulannya, nggak bisa bilang lo nggak peduli sama politik, karena pembahasan kita sehari-hari itu pasti menyangkut isu-isu yang dibahas di politik. Jadi politik itu mengajar kita untuk take decision, terus juga berdiskusi, dan kita nggak selalu akan agree seperti kayak posisi sekarang kayak gini. Kita bisa ini tumben ya. Berapa belas lagi agree nih? Iya, lagi agree. Tapi aku selalu, kenapa aku juga decided aku mau di dunia politik, karena itu menyangkut sehari-hari aku. Jadi harus dibiasakan untuk peduli dan harus mau banyak belajar dalam isu-isu yang even though itu juga tidak menyangkut hari-hari kita. Contoh? Abortion, for instance. Okay. Ya. Itu on top of my mind aja. Wow. Sorry guys. Karena itu muncul di itu. Saya belum berani ngomong itu, dia sudah berani ngomong itu, mantap. Same sex marriage, something like that ya. Oke. Walaupun itu it's not my personal thing, but lingkungan, your friends, your community pasti go through that. So it's good to have awareness aja, supaya walaupun kita lagi diskusi atau engage, kita bisa be in that person's shoe. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Di posisi orang lain. Jadi makanya politics itu wajib ya, bro, untuk ya. Wajib, tapi memilih itu hak. Ini kita balik ke hak balik ke hak sama kewajiban lagi nih ya. circle. Oke, kalian berbicara ini setelah lompat nyebur ke dalam ini, atau memang dari dulu udah mikir begitu? Atau sebelumnya sempat mikir, aduh enggak. Sebelumnya aku berpikir politik itu absolutely kotor. Dulu absolutely kotor.
Tapi setelah aku jadi teknokrat, bantu ada Pak Gubernur DKI, Pak BTP, ya nggak absolutely kotor. Ada kok memang orang-orang yang bersih dan bisa kerja gitu. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi hope itu ada dan harus diisi dengan real, yaitu orang-orang masuk ke dalam partai politik gitu sih. Ya, oke. The reason tadi aku ada bikin statement gitu. Ya, politik itu kotor karena mungkin waktu aku masuk politik itu aku lihat dari politik dari sisi histori. Jadi sejarah. Jadi aku lihatnya di sejarah itu kan based on social community development ya. Jadi how politics evolve itu based on how lanjut terus kita dengerin. Tapi itu jadi tidak selalu Habis. kotor. Ini timernya bikin orang grogi deh. Tadi sebenarnya masih lama, tapi kayak dicepetin pas lo mau ngomong. Emang sama dia tadi, kamu cepetin ya? Kenapa? Potong 2 menit tadi. Oh, shit. Silakan. Padahal menitnya cuma 4 menit ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak Bisa apa-apa. dilanjutin Berarti ke next berikutnya. topic. Oke, tadi kan ditutup sama kamu pas ngomong, ya tapi suara itu penting, ya kan? Yakin suaranya penting, karena banyak orang di luar sana merasa, saya peduli nggak peduli, ngaruhnya apa di hidup? Ya. Kemarin saya nggak peduli, hari ini saya baca beritanya, saya mau tahu nih siapa yang, gimana kondisi, siapa yang saya pilih, atau gimana kondisi politik yang ada di hidup, yang ada di sekitar kita. saya misalnya, siapa penentu harga minyak goreng tadi. Hidup saya nggak berubah. Jadi salah nggak orang pesimis yang ada di Indonesia? Kalaupun salah, Betul. kenapa? Kalau Betul. nggak salah, mereka harus lakukan. Betul. Go. Mau lo tadi lo Sweet kayak tadi deh. Karena kan tadi Nggak, tadi kan lo hilang waktunya. Ini habis waktunya apa-apa. baru begini loh ya kan. Kalau orang-orang di politik itu memang nggak responsif terhadap keluhan warga memang jadi bisa merasa nggak ada gunanya. Karena orang-orang yang di politik itu juga jauh dari saya kok, nggak responsif terhadap keluhan dan tanggapan saya. Sehingga kalau itu terus terjadi, orang akan merasa, ya ini autopilot aja, aku dengan aku sendiri aja, aku nggak perlu birokrasi, aku nggak perlu politisi. Aku aman-aman aja. Aku aman. Dan biasanya seperti itu adalah teman-teman yang golongan ekonominya lebih menengah atas dan atas. Karena atas dan menengah atas lebih kebanyakan emang nggak bersinggungan sama hal-hal yang lumayan basic. Mereka udah bisa surviving on their own gitu ya, punya kapital yang gede segala macam. Tapi kan di Indonesia itu 60-70% sebenarnya itu harusnya masih harus dibantu gitu ya oleh infrastruktur negara ya dalam bentuk apapun, bantuan sosial kayak pendidikan, kesehatan. Jadi harusnya sih diisi lebih baik politisi yang baik sehingga lebih responsif dan membuat orang merasa iya nih ada gunanya nih saya milih karena dengan milih dia orangnya bagus, kompeten, jujur, birokrasi juga lebih kencang jalannya. Itu menurut saya sih kalau itu banyak diisi orang yang baik, keyakinan, kepercayaan orang saya yakin akan lebih tinggi lagi terhadap politik. Jadi percaya bahwa ngaruh kok hidup saya, politisi yang baik membuat pelayanan pemerintahan lebih baik gitu. Tapi itu hope saya dan harusnya itu diperbanyak ya politisinya gitu sih. Politisi juga bisa ngaruh banget figurnya siapa sih. I think leader itu matter ya when you talk about politics. Kalau leadernya kayak tadi Ryan mention, Ryan, push up berapa? Push up 200. 200 ya. Push up kayak apa lucu. Push up apa juga. Sorry ya. Lanjut. Ya, tapi aku lihat politik itu juga dari sisi leader, figure leader. Karena kalau leader itu bisa merakyat atau bisa benar-benar turun dan mendengar aspirasi warga itu, it's a good thing. Dan sekarang ini ya dari pengalaman aku turun belusukan, orang rindu itu. Orang rindu. Dari segi? Sisi politisinya mungkin turun cuma dalam 1 bulan sebelum hari H coblos gitu. Jadi mereka tuh rindu sekali politis kandidat itu benar-benar merangkul mereka dengan hati yang tulus, bukan karena gue cuma menang, gue kasih lu check money, you vote for me. Nah, jadi mungkin itu karena udah jadi kultur ya, bukan kultur ya, atau kebiasaan ya, that's the right word, kebiasaan, dan itu udah generasi by generation ya. Jadi ya tahun ini something has to change. Belajar untuk kalau mau didengar nggak didengar, turun aja, spend time. Dipilih atau nggak dipilih, turun juga. Turun aja. Setelah tidak terpilih, turun Yang juga. turun. Tetap. Kamu gitu kali udah ngasih donasi, ntar giliran gak kepilih, Yeah. karpet musola digulung-gulung lagi Karena di bawah. I'm sorry to say. Tegelnya dibongkar lagi. Dibongkar lagi di bawah-bawah. Warga plus 62 tuh pinter sekarang. Pinter kok. Pinternya
they're smart, mereka bisa bikin argumen mereka sendiri di komen, mereka bisa punya opini mereka sendiri, mereka tahu siapa mereka mau vote, mereka bisa aja ambil kandidat punya money, but then they vote someone else yang mereka memang percaya mereka bisa naik gitu. Ada juga yang memang kebawa dengan materialistiknya, so vote based on the money they receive. Iya, dulu awal-awal saya berpolitik, saya sering nyambung tadi Jess bilang, saya sering bilang ke warga, jangan ambil uang yang ditawarkan atau sembako yang ditawarkan, karena itu membuat koruptor itu terus ada di sini gitu. Tapi lama-lama emang susah juga karena kan warga di masyarakat itu kebutuhan perutnya memang secara harian dan mingguan itu real. Jadi akhirnya saya ganti kalau sekarang. Ambil aja uang dan sembakonya tapi justru jangan pilih dia. Karena kalau pilih dia pasti mentalnya balik modal. Setuju. Jadi kita tipu si calon-calon koruptor. Setuju. Aneh ya saya tapi gitu. Catat. Itu bagus sih. Iya, setuju banget. Pas abis. Itu tuh catat tadi kalau ada yang bagi-bagiin apa? Ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Maksudnya jangan lupa, jangan lupa. Biar orangnya kapok. Biar orangnya kapok. Terima aja udah. Terima aja. Jadi biar kapok. Gitu. Hidupnya enak, udah. Betul. Gitu sih. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Akhirnya ada agree-nya nih mereka berdua nih. Pertanyaan ketiga. Kenapa pada saat kita berbicara peduli politik selalu ngomongnya pemilu? Ya. Apakah anak muda Indonesia atau siapapun yang ada di luar sana pada saat peduli politik itu artinya hanya memonitor pemilu? What happened sisa 4 tahun dari 5 tahun yang ada? Go. Kamu ini go aja telat. Kayaknya aku boleh jawab dikit ini ya. Mungkin karena aku banyak juga boleh ada 4 menit. Based on personal experience aja, aku tidak I didn't grow up di environment yang politics itu di meja makan. Jadi politics itu cuma dibicarakan setiap ada pemilu doang. Tapi itu berubah setelah aku pindah ke luar negeri, aku belajar political science dan lingkungan aku di negara yang memang politics itu dibahas tiap hari. Negaranya adalah Amerika. Dan mau isu itu controversial atau isu itu very generic aja, tetap jadi bahan pembahasan di sehari-hari. Jadi kebiasa kita topik pertama yang bakal kita diskus is political policy issues. Tapi ini juga karena mungkin coba ditranslate. Apa tuh? Itu tadi. Pas mukanya blank. Pas banget Kak, pas banget. Ya. Jadi mungkin karena environment dan juga keluarga literasinya. Dan literasinya sih. Itu matter sih. Iya, betul. Karena literasi penting. Karena kalau literasinya mungkin masih agak minim, jadi itu tadi melihat politik politik. Sekilas. Smackdown versi bacot. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali mulai produser TV pick up diskusi dan didebatin gitu. Padahal hal penting kan literasinya. Dan juga ini nontonin tuh pasti rata-rata capres gitu kan, kayak Iya, dan Indonesia masih sangat menyorotnya tuh capres dan warga jadi melihatnya capresnya sebagai sosok yang diidolakan. Tapi sebagai caleg itu tadi agak jarang warga itu nanya visi misinya apa atau apa. Dia cuma milih, oh kamu partai ini, kamu dukung ada capres nggak atau apa nggak. Jadi masih pemahaman politiknya itu masih harus perlu kita lebih push lagi ya, karena biar bisa lebih bisa lebih on point ya. Soal politik itu bukan cuma soal keren-kerenan, populer-populeran atau capres-capresan, tapi banyak soal kebijakan daerah, soal DPRD, soal DPR Senayan, soal undang-undang, sebenarnya banyak banget. Bukan hanya soal capres. Oke, kalau gitu PR-nya di luar tahun pemilu apa dong? PR, literasi ya yang pasti sih gini, pemerintah literasi ya. Dari sisi pendidikannya pasti. Sama partai politik, memang ini juga jadi otokritik buat kita dari partai politik. Kadang-kadang rame kegiatan pas tahun politik, abis itu sepi lagi kantor. Kan peduli politik itu cuma di tahun. Betul. Jadi saya juga nggak menafikan kadang-kadang ada kita dari partai politik selesai tahun politik sepi lagi kantornya. Berarti mungkin ada yang tutup malah kantornya kadang. Asli. Kontrakannya putus terus ganti. Iya. Ada aja. Betul. Kantornya. Berarti mungkin jadi dua sisi, partai politiknya juga belum sepenuh hati dan kedua masyarakatnya juga kurang demanding untuk kayak harusnya kan masyarakat kalau ngeliat partai politik cuma rame pas tahun politik, berarti yang berikutnya gue jangan pilih partai ini lagi deh, menghukum tanda kutip. Harusnya kan warga tahu bahwa dengan Anda bisa memilih tuh Anda bisa menghukum partai yang menurut Anda tuh nggak kompeten gitu. Jadi ini jadi agak serius tapi itu konteks literasi gitu sih. It makes sense doh. Iya. Ya, dan mungkin calegnya juga setelah pemilu selesai mau dia the rest of the 4 years, 4 tahunnya itu juga harus dapat exposure lah, awareness, maksudnya kayak mereka disorot juga gitu, karena banyak dilupain dan juga mereka banyak yang udah melakukan kebaikan dibiarin aja. Mungkin itu memang Indonesia kayak gitu ya, suka dilupain cepet gitu loh. Kalau di sana aku lihat walaupun mereka
maju tidak maju, mereka akan tetap lanjut akan tetap programnya. lanjut dan mereka akan bantu orang yang sedang duduk gitu loh. Benar-benar bantu tandem bareng untuk memajukan undang-undang atau isu-isu yang dirasakan di warga itu. Karena kalau you caleg kan aku caleg di daerah I grew up, I was raised there. Di situ. Ya, jadi makanya you don't have to be a politician. Lo bisa jadi supporter aja atau simpatisa untuk benar-benar help our country. Or not even country lah, your wilayah, your district udah enough. Ke tempat yang memang lo berasal dari situ. Setuju. Dia selalu kalau ngomong pas abis ya. Ya, Habis. sama-sama kita. Jago timingnya. Iya bener, cerminnya gitu jadi kelihatan. Oke, udah ngomong tadi kan tentang kepedulian. Wah, kadang-kadang caleg yang tidak terpilih misalnya, ya kalau di luar negeri kan tetap tandeman, tetap melakukan sesuatu. Tapi kan ada juga yang orang kadang-kadang lagi oke nih, lagi nyimak hari ini kesimpulan di kamu ya. Iya. Hari ini kesimpulan di kamu ya. Iya udah 3 kali di aku mulu nih Kak. Oh enggak 2 kali. Oh 2 kali ya? Episode aja baru 2, ini ketiga baru 2, nggak mungkin iya. 3 kali di kamu. Jangan nyerang. Oke? Iya, oke. Oke, siap. Oke, kalau gitu pertanyaannya, sebagai warga umum, kalau kita mau peduli sama negara, peduli politik, apa harus masuk partai? Karena kan seolah-olah jadi begitu, wah kamu kalau nggak masuk partai nggak bisa merubah negara, nggak bisa ngurus negara, nggak bisa melakukan perubahan. Apakah harus masuk partai? Apakah itu jalan satu-satunya mengikuti politik? Atau kalau tidak, apa yang bisa mereka lakukan? Go. Sebagai pengalaman ya udah Baik. Pindah. Baik Jaslyn. Ya. Baik. Oh pindah. Iya. Pindah Iya, partai. Iya. Jadi kamu punya Halo. pengalaman Oh kan? iya, Ya, betul. apakah penting atau tidak? Transfer. Ya. Kalau transfer ada duit ini nggak ada duit ya? Transfer musim Ayo, panas. Oh iya Chris. siap. Jadi satu, memang nggak semua orang harus jadi politisi menurut aku. Right. Tapi aku percaya semua orang harus melek politik, itu harus. Karena kita udah bahas tadi ya, politik itu soal kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi karena nggak semua harus jadi politisi, tapi orang-orang yang peduli politik, bantulah politisi. Tadi Jess sempat bilang kayak bantu jadi relawannya, atau bantu penggalangan dananya, atau bantu bikin substansi kebijakannya. Kayak saya deh contoh. Saya akan nyalek dari DPRD Jakarta Timur nanti, Durensawit, Jatinegara, Kramat Jati. Saya politisi, saya sekarang dibantu 10 orang di dalam, saya bikin grup Slack, tau kan platform Slack buat kerja. Itu politisi cuma saya, si saya tuh non politisi. Ada yang jago komunikasi, ada yang jago big data, ada yang jago sosmed. Mereka bukan politisi, tapi mereka mau membantu saya. Dan sebagian kecil aja yang saya berikan remunerasi, si saya tuh pro bono. Jadi itu konteksnya bahwa yes, ini orang-orang peduli politik dan ada percaya dengan Rian juga, makanya mereka mau melakukan itu. Karena kan buat mereka sehari 2 jam kerja juga lumayan gitu kan. Jadi itu sih menurut saya play your part aja sepanjang lo bisa gitu. Karena politisi nggak bisa jalan sendiri, definitely nggak bisa. Apalagi di demokrasi yang memang perlu uang tadi untuk baliho, spanduk, billboard, untuk canvassing, bikin dashboard itu kan semua perlu uang sebenarnya. Rafiin pohon jadi. Iya jangan palu pohon. Kalau paku pohon kita cekek langsung. Tapi mungkin kayak questionnya kakak tadi, is political party itu penting atau tidak? For us itu. Oh itu penting banget. Tapi itu tadi mungkin nggak semua orang harus jadi politisi. Tapi aku percaya bahwa Indonesia setelah reformasi kita punya kebebasan pers, kita punya kebebasan NGO. Tapi banyak kebijakan kok tetap mandek, tetap aneh, tetap ngaco ya. Aku percaya memang PR-nya ada di partai-partai politik dan di isi-isi anggota parlemen. Gitu. Kalau saya sih waktu saya decide saya mau maju di juga DPRD, tapi di Jakarta Utara di Penjaringan Pademangan sama Tanjung Priok, aku dibilangnya kalau mau maju harus masuk political party. Nah, jadi aku dikasih tahu gitu. Tapi di Indonesia tuh yang membuat aku bingung, hektik ya. Kenapa banyak banget political party-nya? Iya. Itu yang satu hal yang aku masih sangat belajar hari-hari ya. Dan juga jujur sebelum aku mau maju pun aku warga. Warga aja kalau dikasih satu apa sih? The form yang buat coblos itu ya, kertas suara. Lihat ada mungkin 150 nama nanti. Dulu waktu SD kan cuma ada dikit ya? Iya, cuma kotak tertutup dulu. Sekarang bisa berapa lama dibuka gitu. Betul. Kenapa kita bisa sampai di sini sekarang ini yang aku mau belajarin dan mungkin makin diskusi dengan banyak kandidat-kandidat atau teman-teman yang di beda-beda partai, kita bisa belajar kenapa dia decided to create their own party, atau kenapa
this can happen. Apakah kita harus change the laws, the regulations, politik party diseging jadi 5 top parties only, I don't know. Tapi kan baik lagi tadi Rian bilang we have freedom of our constitution allow us to have that freedom. Ya, tapi mungkin kebebasan itu I'm sorry to say mungkin di abuse, I guess. Kebablasan. Ya. Karena orang-orang yang harusnya juga terpanggil buat mengisi, memilih nggak mengisi itu juga. Karena premisnya udahlah politik itu pasti kotor, politik itu cuma kepentingan, nggak ada kebaikan. Dan nggak salah juga sih, karena emang ada cerita-cerita buruknya. Tapi ya mau sampai kapan kalau pasrah? Tapi boleh bilang kan, banyak politisi yang bikin partai itu untuk kepentingan bisnis mereka sendiri. Kan ya, ada banget. Dan abis di Jesslyn lagi. Habis, pas lagi. Pas lagi. Pinter dia pasnya. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Mana Pak Haji? Ngaco kita lihatin. Jadi seperti ini. Politik itu tidak sepenuhnya kotor. Ada juga yang baik. Cuma karena di Indonesia 1000 kebaikan dilupakan cuma karena satu kesalahan. Ush. Bukan seperti itu? Keren. Iya, betul. Selanjutnya kalian boleh tuh. Jadi awalnya tuh asik, terus kita nunggu lagi, terus diputus gitu. Ghosting tiba-tiba siap. Nggak ada, kelar udah gitu. Ya intinya, kemana nih kita bicara? peduli sama politik. Kalau menurut mereka berdua, sekali lagi ya, aku ingetin ya, kita tidak harus di sini kita nggak memaksakan harus setuju sama Rian atau harus setuju sama Jesslyn, apalagi sama Gian. Enggak gitu. Tapi terserah, dianggap ditampung aja. Oh ini benar, oh ini salah, menurut saya terserah. Kalau menurut mereka peduli politik itu harus, karena ya ini kan rumah kita. Kita harus tahu dong ini kemana sih, ini apa yang akan terjadi. Itu tuh masa depan kita. Bagaimanapun apa sih yang akan terjadi besok. Tapi balik lagi, itu terserah. Karena kita akan hidup di sini. Tapi apakah selamanya kotor? Individu sih sebetulnya. Kalau mereka memilih peduli dengan bergabung dengan partai politik. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Ya kalau mau pedulinya dengan cara, wah mau jadi komentator, silahkan. Mau bantuin temennya, wah teman saya nyalek nih, mau bantuin medsosnya, silahkan. Ada yang mau bersuara kebebasan dengan musik misalnya, silahkan. Gitu. Tapi diharapkan jangan sampai nggak peduli sama sekali. Yang penting sekarang eranya udah terbuka, kamu bisa cari tahu nih mana yang wah ini kayak cocok nih sama aku nih, wah ini visinya begini nih, wah ini kayaknya bagus nih gitu. Jadi dipilih aja, jangan milih karena orang lain. Ntar giliran salah kamu ngomel sama orang lain lagi, gara-gara kamu sih aku milih ini. Jangan. Itu biarkan jodohnya Gian saja. Oke, kita ketemu lagi di 4 babak berikutnya. Bye. Golkar nomor 4.